Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nisa Fitri, NIM 50131246, akan memaparkan hasil dari tugas 2 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Artikel pertama berkaitan dengan pendidikan berbasis responsif gender sebagai upaya meruntuhkan segregasi gender oleh Dini Damayanti dan Fitri Arismaning Tias. Artikel ini membahas segregasi gender dalam pendidikan dan menawarkan pendidikan berbasis responsif gender sebagai solusinya. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, menggunakan teori konstruksi sosial untuk meninjau realitas segregasi gender. Dalam artikel ini membahas yang pertama, problematika segregasi gender dalam pendidikan. Segregasi gender adalah model pembelajaran yang memisahkan kelas atau seluruh aktivitas menjadi dua kelompok, laki-laki dan perempuan. Penerapannya yaitu biasanya dijumpai di pondok pesantren dan sekolah dengan basis agama yang kuat, seperti Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan dan SMP Al-Falah Ketintang Surabaya. Pemisahan dapat terjadi dalam aktivitas belajar, keseluruhan aktivitas, tempat tinggal, kelas, hingga materi pelajaran. Faktor pendorong terbagi menjadi dua, yaitu faktor agama, dijadikan dalih untuk melegitimasi segregasi seperti menjaga batas antara laki-laki dan perempuan sesuai tuntunan Islam, menghindari yang mendatangkan kerugian, dan mengikuti mazhab ulama fikih yang menempatkan perempuan secara berbeda. Yang kedua, faktor psikologis dianggap dapat meningkatkan rasa percaya diri murid saat berbicara di depan kelas, memberikan ruang berekspresi tanpa takut ditertawakan maupun direndahkan oleh lawan jenis. Kekurangan atau implikasi negatif. Yang pertama, dapat melanggengkan bias gender, perempuan lebih banyak dirugikan. Yang kedua, membentuk hubungan yang kaku antara laki-laki dan perempuan, padahal kelak di masyarakat mereka akan hidup berkesalingan dan membaur. 3. Membatasi ruang ekspresi mereka. Yang kedua, pendidikan berbasis responsif gender sebagai solusi. Pendidikan berbasis responsif gender adalah cara untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk belajar bersama tanpa memandang gender. Ini artinya tidak ada pembatasan ataupun pembeda antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh ilmu dan memberikan perhatian yang adil bagi kebutuhan khusus laki-laki dan perempuan. Tujuannya mewujudkan kesetaraan gender di mana laki-laki dan perempuan dapat memahami serta memainkan posisi peran mereka dengan baik. Yang kedua, realisasi ataupun penerapan. Mengadopsi model sekolah inklusi yang melihat semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama, tanpa pembeda, termasuk gender, sehingga dapat menjadi solusi tepat untuk menghadirkan pendidikan tanpa segregasi. Membentuk pembelajaran yang responsif gender melalui pendekatan dan metode pengajaran yang bersifat kolaboratif atau collaborative learning dan melibatkan partisipasi kedua gender. Peran tenaga pendidik harus memiliki pemahaman akan kesetaraan gender, kurikulum dan materi belajar harus didukung dengan materi belajar yang bebas stereotip gender. Pembagian kelas ataupun kegiatan dilakukan dengan mencampur laki-laki dan perempuan untuk memberi kesempatan berinteraksi positif dan berpartisipasi. Segregasi gender ditinjau dari teori konstruksi sosial. Fenomena segregasi gender dalam dunia pendidikan yang masih melenggang hingga saat ini dapat ditilik melalui teori konstruksi sosial. Konstruksi kenyataan sosial menjadi satu istilah yang akrab oleh Peter L. Berger dan Thomas Lackman untuk mengembangkan suatu proses di mana melalui tindakan dan juga interaksi yang kontinu untuk kemudian menciptakan kenyataan yang dipercaya, dimiliki secara kolektif, yang dialami secara faktual, objektif, dan secara subjektif penuh arti. Menurut Prasasti tahun 2013, segregasi gender merupakan satu bentuk konstruksi sosial yang dibentuk oleh individu, sehingga suatu proses pemaknaan yang dilakukan bagi setiap individu terhadap lingkungan sekaligus aspek di luar dirinya, terdiri dari 3 proses, yakni proses eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Membangun pendidikan bernuansa responsif gender.
Demi mewujudkan pendidikan responsif gender untuk tidak lagi berkutat pada model pembelajaran dengan sistem segregasi, dapat dilakukan dengan menciptakan sekolah inklusi. Model sekolah inklusi secara otomatis akan menerapkan pendidikan inklusi. Menurut Hildegard Olsen, pendidikan inklusi merupakan satu model pendidikan yang diterapkan sekolah ataupun lembaga pendidikan yang mengakomodasi semua peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, sosial, emosional, dan tingkat intelektual maupun kondisi lainnya, menurut Tarmansyah tahun 2007. Nuansa responsif gender berarti menerapkan proses pembelajaran dengan memberikan perhatian secara adil, baik bagi kebutuhan khusus laki-laki maupun perempuan. Model ini memperhatikan betapa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mencecap pengetahuan dan bertumbuh bersama. Keterkaitan pembahasan dengan sekolah tempat saya bekerja yaitu MI Hifzul Quran. Yang pertama, keterkaitan pembahasan artikel dengan pengalaman mengajar di MI Hifzul Quran, Sekolah Madrasah Ibtidaiyah yang fokus pada hafalan Al-Quran, kemungkinan besar terletak pada isu segregasi gender dan pentingnya pendidikan responsif gender dalam lingkungan pendidikan agama. Yang kedua, aspek segregasi gender yang mungkin relevan. Sebagai madrasah dengan basis agama yang kuat, fokusnya terhadap sekolah saya yaitu MI Hifzul Quran, maka penerapan beberapa bentuk segregasi serupa dengan yang disebutkan dalam artikel, meskipun di tingkat MI yang rentan usia 7-12 tahun, yaitu pertama, pemisahan ruang fisik, kedua, faktor agama, dan ketiga, aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, relevansi pendidikan responsif gender, memastikan kesetaraan hak belajar, membangun pola interaksi positif, menghilangkan stereotip, dan peran guru sebagai model. Dengan demikian, MI Hifzul Quran dapat memadukan nilai-nilai keagamaan dengan prinsip keadilan gender dalam pendidikan, memastikan setiap murid bertumbuh dengan baik dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan juga berekspresi dalam pembelajaran, sejalan dengan tujuan pendidikan responsif gender. Pembahasan artikel yang kedua yang terindeks Scopus, saya memilih judul artikel yaitu Gender Representation and School Textbook, Exploring Section Through the Illustration of Primary School Language Textbooks in Greece oleh Alexopoulos Christos. Artikel ini menggunakan metode analisis konten terstruktur terhadap ilustrasi di buku teks bahasa sekolah dasar di Yunani untuk menyelidiki sejauh mana representasi gender melanggengkan stereotip tradisional. Temuan utama yaitu representasi gender yang tidak seimbang. Pertama, kuantitas dan kehadiran karakter yang tidak seimbang. Dari total 533 figur dalam ilustrasi, figur laki-laki lebih banyak dan jauh lebih dominan sebanyak 327 dibanding figur perempuan yang hanya 206. Hal ini menciptakan kesan bahwa laki-laki terlihat lebih penting dalam narasi pendidikan dasar. Bahkan, untuk karakter hewan yang diberi gender, figur hewan jantan lebih banyak sebanyak 17 melebihi figur betina yang hanya satu. Bias peran dan aktivitas stereotip tradisional, yaitu figur laki-laki diperlihatkan berpartisipasi dalam aktivitas sebanyak 176 kali, 2 kali lebih banyak daripada figur perempuan yang hanya 86 kali. Ini memperkuat persepsi bahwa laki-laki lebih aktif dan terlibat di ruang publik. Implikasi dan rekomendasi yang pertama, pengaruh pada siswa. Penggambaran yang timpang dan stereotip ini memperkuat dominasi laki-laki dan merongrong kesetaraan gender sejak usia dini. Buku teks menjadi media sosialisasi yang membentuk pandangan siswa tentang peran dan batasan yang diterima bagi jenis kelamin mereka. Kedua, kebutuhan mendesak. Terdapat kebutuhan yang kuat untuk merevisi kurikulum dan memberikan pelatihan guru tentang sensitivitas gender. Tujuannya adalah untuk mempromosikan representasi yang lebih seimbang dan inklusif dalam materi pendidikan. Keterkaitan artikel dengan materi modul MPDR 5302 mengingat bahwa modul yang berkaitan dengan pendidikan dasar MI atau SD
Pembahasan mengenai bias gender dalam buku teks memiliki relevansi yang sangat tinggi, khususnya pada topik-topik berikut. Pertama, relevansi dengan pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Inti dari modul MPDR 5302 yaitu membahas prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang efektif dan berkeadilan. Keterkaitan artikel ini menjadi studi kasus penting yang menunjukkan bahwa buku teks yang merupakan manifestasi kurikulum dapat menjadi agen reproduksi bias sosial. Materi pada modul harus menekankan langkah-langkah analisis konten untuk memastikan bahwa bahan ajar yang digunakan di sekolah dasar termasuk ilustrasi bebas dari bias kuantitas dan peran gender. Yang kedua, relevansi dengan kompetensi guru dan pedagogi inklusif. Inti dari modul yaitu menekankan pada kompetensi pedagogik dan kepribadian guru. Keterkaitan artikel merekomendasikan pelatihan sensitivitas gender bagi guru. Hal ini relevan dengan materi MPDR 5302 mengenai pedagogi responsif gender atau inklusif. Guru di sekolah dasar tidak hanya perlu menyadari adanya bias, namun juga harus memiliki keterampilan kritis untuk mengidentifikasi bias pada buku teks yang mereka gunakan, mengkompensasi bias tersebut melalui diskusi di kelas dan tugas yang menantang stereotip, dan menciptakan lingkungan kelas yang menuntut partisipasi yang seimbang antara siswa laki-laki dan perempuan, terlepas dari apa yang mereka lihat di buku. Relevansi yang ketiga yaitu dengan isu pembentukan identitas sosial siswa sekolah dasar. Inti dari modul yaitu pendidikan dasar adalah tahap kritis pembentukan identitas dan persepsi sosial. Keterkaitannya yaitu temuan bahwa laki-laki mendominasi peran aktif dan kepemimpinan sejak buku teks sekolah dasar dapat membatasi aspirasi siswa perempuan di masa depan dan melanggengkan asumsi peran siswa laki-laki. Oleh karena itu, materi MPDR 5302 perlu memasukkan pembahasan mengenai bagaimana intervensi guru dapat menciptakan narasi tandingan untuk mempromosikan berbagai peran karir dan sosial yang tidak terikat oleh jenis kelamin. Sekian pemaparan tugas 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.